sih berita atau kasus-kasus yang seperti apa yang memang harus dipelajari untuk teman-teman saat tes SKB atau wawancara nantinya? Ingat saya pertanyaannya itu memang selalu berkaitan dengan isu-isu aktual ya atau berita update yang memang menjadi konsen kajian di wilayah Kemenak, seperti sekarang lagi tren ya tentang moderasi Islam ya atau Islam wasatiyah itu. Jadi pemahaman kita, pengetahuan kita tentang konsep Islam moderat itu seperti apa. Jadi yang tidak ekstrim, tetapi juga tidak terlalu bebas seperti itu kemudian muncul ada tentang moderasi Islam, nanti bisa digali lagi dibaca, setidaknya kita tahu aja. Kemudian juga muncul tentang selalu mempertanyakan kemarin itu saya tentang isu-isu radikalisme ya dan terorisme, itu kita juga ditanya tentang itu. Kemudian masalah pandangan kita terhadap isu-isu perdamaian Islam, kemudian toleransi ya, kemudian tentang keberagamaan juga, toleransi kita terhadap beberapa keberagamaan agama yang ada, sehingga kita digali seperti apa ya pandangan kita sebagai muslim, karena banyak juga muncul isu misalkan seperti Islamophobia. Jadi kesan-kesan Islam yang dianggap khususnya di agama lain atau bahkan sesama Islam itu yang masih terjadi cekcok kan, kemudian terjadi kekerasan di minoritas ya yang selain muslim dan sebagainya. Itu kita juga ditanya tentang itu ya, misalkan di minoritas, misalkan kayak pandangan kita, bagaimana sih kamu melihat misalkan nih di daerahmu ada umat agama lain yang ingin mendirikan tempat beribadah seperti itu kemarin pertanyaan saya itu. Terus bagaimana nih misalkan di daerahmu ya atau di wilayahmu itu kemudian kepala daerah atau kepala pemimpinnya itu misalkan itu non-muslim. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk mengukur bagaimana tadi pandangan kita terhadap minoritas, kemudian terhadap isu-isu keberagaman dan toleransi kita terhadap umat agama lain. Misalkan ada gerakan keagamaan baru yang muncul, tahu nggak kamu ada gerakan-gerakan keagamaan baru di beberapa daerah? Gitu. Kalau menurutmu gimana gitu ya, itu juga ada. Terus ada juga cadar. Nah, kadang kan lagi hits waktu itu kan fenomena cadar yang banyak mengalami pro kontra yang muncul di kampus gitu, karena beberapa kampus yang ada secara tegas melarang, kemudian ada kelompok lain itu dianggap misalkan tidak sesuai dengan HAM dan sebagainya, itu juga muncul. Jadi ikuti beberapa tren yang menjadi konsen kajian dan aktual, khususnya tadi di wilayah Kemenak, spesifiknya nanti bisa mengarah di kampus-kampus Islam, karena hal-hal yang selebihnya yang tadi lebih pada kehidupan keberagaman kita di lingkungan kita. Jadi meskipun tidak menutup kemungkinan pasti setiap kita punya ideologi masing-masing ya di dalam melihat beberapa fenomena itu, tetapi memang di dalam kebutuhan tes ini memang ya kita sebagai ASN ya ini kan aparatur sipil negara, jadi kita jelas harus menunjukkan sikap-sikap tadi yang menguatkan ya dalam kebangsaan, dalam kenegaraan, juga di dalam keberagamaan, seperti itu. Itu pengalaman saya kemarin. Dan ternyata yang ditanyakan banyak, topiknya sangat luas Mbak, untuk waktu sekian hari, mungkin nggak sampai 2 minggu begitu ya. Bagaimana caranya teman-teman, terutama yang dari mungkin PTU begitu ya, mengejar ketertinggalan topik-topik yang sedang booming atau sedang tren dan menjadi bahan kajian utama atau bahan dari Kementerian Agama ini Mbak, karena mungkin dari beberapa teman-teman yang sudah lama meninggalkan dunia pendidikan, dunia keislaman gitu ya, berita atau informasi-informasi tentang keislaman,
mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah meninggalkan itu karena merasa iya udah nggak ada, bukan konsennya lagi ya. Bukan konsennya lagi, karena sekarang SKB dituntutnya harus seperti itu. Kita harus belajarnya kayak gimana sih, dari mana dulu gitu Mbak, supaya bisa mengejar ketertinggalan itu semuanya. Iya, kalau sebenarnya dari teman-teman meskipun dari PTU, saya yakin sebenarnya isu-isu tadi itu sudah familiar ya. Jadi persiapannya kita tentu kita perlu mengenal, membaca, bisa diakses mungkin di webnya Kemenak ya, spesifiknya nanti di webnya Diktis yang memang di situ biasanya muncul banyak press release tentang berita-berita atau apa sih aktivitas-aktivitas yang menjadi kajian. Kan kita bisa melihat, menganalisa dari situ. Itu menurut saya perlu juga untuk dikenali ya. Kalau hal-hal lain sebenarnya berbekal dari apa yang sudah kita miliki. Artinya sebenarnya meskipun tadi pertanyaannya itu tadi isu-isunya sebenarnya kita sudah banyak kita pelajari kok, bahkan lewat televisi juga, atau bahkan sejak dari kita kecil ya, kita kan sudah belajar yang namanya tentang toleransi beragama ya kan. Kita sudah belajar tentang bahwa negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika dengan konsep multikulturalisme, pluralisme yang ada, itu sebenarnya isu-isu yang cukup universal, yang bisa dipelajari gitu. Jadi banyak sekali di internet pasti bisa, setidaknya kita tahu